Prabowo sebenarnya betul-betul tidak menghargai 100% demokrasi yang berbasis supremasi sipil. Ini adalah kesimpulan yang paling mendasar dari apa yang disuarakan oleh Prabowo selama ini. Prabowo betul-betul tidak terima kalau demokrasi ini betul-betul berbasis supremasi sipil dengan kekuatan-kekuatan sipil yang harus memerintah dalam negara ini, sehingga Prabowo menginginkan ada beberapa sendi-sendi sipil yang tetap harus dikuasai oleh militer. Banyak orang berpikir bahwa ketika Prabowo mengatakan dia lahir 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia tahun 51, banyak orang berpikir bahwa Prabowo lupa sejarah atau Prabowo sudah pikun. Teman-temanku sekalian, jangan salah. Prabowo tidak lupa, tapi dia sedang menyuarakan ideologi di dalam kepalanya kepada kita, seolah-olah kemerdekaan Indonesia yang paling dia akui adalah tahun 1949. Tahu sejarahnya enggak? Begini sejarahnya. Kita semua tahu kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Tapi mengapa Prabowo selalu menyuarakan dia lahir 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 51? Di dalam pikiran Prabowo, dia tetap mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tahun 1949. Jadi, kenapa Prabowo tidak mengakui kemerdekaan Indonesia itu tahun 1945? Karena pada tahun 1945 adalah kemerdekaan yang diusung oleh masyarakat sipil. Kita mungkin harus tahu sejarah kemerdekaan 1945. Yaitu ketika Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada malam 17 Agustus 1945. Tepatnya tanggal 16 Agustus ketika itu. Nah, kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu digerakkan oleh kekuatan-kekuatan pemuda dan juga tokoh-tokoh nasionalis yang sama sekali betul-betul kekuatan sipil penuh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada agresi Belanda pertama dan agresi Belanda kedua, di mana Belanda tidak terima Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, dari dua agresi itu kemudian muncul perjanjian Renville, konferensi meja bundar, dan perjanjian Romroyen. Dari dua agresi itu, kemudian pemerintah Indonesia yang merdeka dan berdaulat itu melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda selama 2 kali itu. Yaitu dengan menggunakan kekuatan militer, tentara, polisi, dan juga berbagai komponen-komponen masyarakat yang ikut berjuang di bawah koordinasinya tentara dan polisi. Artinya apa? Pada akhirnya pada bulan Desember tahun 1949, Belanda secara penuh mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini ideologinya yang sedang disuarakan oleh Prabowo. Artinya apa? Prabowo tidak mau mengakui kemerdekaan 1945 karena diusung oleh kekuatan supremasi sipil pada saat itu. Di dalam pikirannya Prabowo, kemerdekaan Indonesia itu justru ketika Belanda mengakui kedaulatannya setelah melalui perang agresi 1 dan agresi kedua. Dan setelah melewati 3 perjanjian, yaitu perjanjian Renville, konferensi meja bundar, dan Romroyen. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa Prabowo ini pikun, lupa, tidak tahu sejarah, nonsens, bukan. Prabowo memaksakan bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Desember tahun 1949. Inilah ideologinya Prabowo. Banyak di medsos. Kadang-kadang ada yang nyeletuk. Prabowo lupa sejarah. Prabowo sudah pikun. Enggak, Prabowo enggak pikun. Prabowo tahu sejarah. Dia tahu proklamasi kemerdekaan itu 17 Agustus 45. Tapi dia berusaha memaksakan pemikirannya kepada kita semua bahwa kemerdekaan Indonesia yang benar itu menurut dia adalah bulan Desember tahun 1949.
di mana kekuatan sipil ketika itu sudah tidak dalam akselerasi penuh, tapi karena melalui peperangan-peperangan dengan kekuatan militer, polisi, dan penduduk sipil yang dimiliterkan. Nah, inilah pemikiran Prabowo. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, kita harus paham bahwa Prabowo sebenarnya betul-betul tidak menghargai 100% demokrasi yang berbasis supremasi sipil. Ini adalah kesimpulan yang paling mendasar dari apa yang disuarakan oleh Prabowo selama ini. Prabowo betul-betul tidak terima kalau demokrasi ini betul-betul berbasis supremasi sipil dengan kekuatan-kekuatan sipil yang harus memerintah dalam negara ini, sehingga Prabowo menginginkan ada beberapa sendi-sendi sipil yang tetap harus dikuasai oleh militer. Nah, ini yang harus kita pahami hari ini. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bagi kita yang memahami bahwa cita-cita reformasi kita adalah betul-betul mewujudkan demokrasi dalam basis supremasi sipil, maka kita seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip dasar demokrasi berdasarkan cita-cita reformasi itu, yaitu demokrasi yang berbasis kekuatan sipil, civil society, civil citizenship, dan juga berbagai kekuatan-kekuatan sipil lainnya. Artinya apa? Peran militer di sini tetap punya peranan sebagai kelompok-kelompok yang punya kekuatan dan punya tugas dan fungsi menjaga pertahanan negara, dan pada sisi lain ada polisi yang tugas dan fungsinya adalah menjaga keamanan negara. Militer, TNI menjaga pertahanan dan polisi menjaga keamanan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tapi bagaimanapun demokrasi tetap harus berbasis supremasi sipil. Inilah yang hari ini dirasakan oleh berbagai negara maju dengan menggunakan sistem demokrasi, terutama negara-negara yang sudah berabad-abad menggunakan sistem demokrasi. Semuanya menggunakan kekuatan supremasi sipil sebagai backbone dari pergerakan dan akselerasi sistem politik demokrasi di dalam negaranya masing-masing. Indonesia harus bisa mewujudkan ini sejak reformasi hingga jauh ke depan, bahwa Indonesia harus tetap menggunakan sistem demokrasi yang berbasis supremasi sipil. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat.